Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, shalom. Selamat hari Minggu, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, kita mau siapkan hati yang terbaik. Ya, Terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau kami ada semata-mata sekali lagi hanya karena kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami hanya menaikkan syukur kami, pengagungan kami kepadamu, karena kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Ya, Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Setiap perkataan, pikiran, tindakan, apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, kami mohon pengampunan-Mu. Ya, Yesus. Terima kasih untuk pengampunan yang kami terima, dan kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Ya, Yesus. Kami mau lebih lagi bersama dengan Engkau, mengerti isi hati-Mu dan berjalan dalam Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya benar Tuhan. Kembali katakan. Bila ku buka mataku, ketika kami bangun pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kami lihat hidup kami, betapa Engkau bekerja luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, ku tersanjung Tuhan. Terima kasih karena semua yang baik Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Siapakah kami menerima semua kemurahan Tuhan? Yes, Kau beri amin kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih melebihi kasih-Mu. Kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi. Boleh sembari mengangkat tangan kita kembali katakan, aku ingin mengenal-Mu. Dan ku Tuhan, kami angkat tangan kami mau Tuhan lebih mengenal Engkau lebih dalam Bapa. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk
lagi katakan, dan ku ingin menyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kami perkatakan tiada yang melebihi Engkau Tuhan Yesus. Kasih yang melebihi-Mu, Ku ada untuk menjadi penyembah. dan ku ingin, dan ku Ingin mengenal-Mu Tuhan. ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam dari semua yang ku Kami mau kenal Engkau lebih dalam dari siapapun Tuhan. tiada Ya, kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Dengan tangan terangkat kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan tangan kami yang terangkat kami naikkan pujian pengagungan kami kepadamu. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Mari bebaskan dirimu sembah Tuhan, bebaskan dirimu agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara, kita boleh bangkit berdiri saat ini di hadapan Tuhan. Mari bersyukur lebih lagi, kita berdiri di hadapan Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia ada di tengah kita. Angkat sembah-Mu, angkat pujian-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu, kembali katakan sama-sama pujian ini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Katakan pujian. pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Ya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Mari bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kembali katakan, nyanyi bersorak bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Berikan pujian-Mu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya, Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. oh yes Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorak yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersuka untuk semua kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi, karena itu membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami memasuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Kami tahu Kau telah hadir dan kami tahu lawatan-Mu ada. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan bekerja luar biasa di tempat ini, sehingga kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan
Amin. Amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati karena ada sukacita surga yang turun atas kita. Amin. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Boleh beri salam dulu kiri kanan atau boleh beri tos kiri kanan. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kami terima sukacita yang daripadamu Tuhan, kekuatan bagi kami, karena kami tahu hanya Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku Tuhan, Patah semangat, takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Kau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ya Tuhan. Kita terima sukacita surga. Amin. Amin. Mari kembali angkat pujian dia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terima, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Oh yes, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi boleh dengan tepuk tangan di kepala katakan haleluya. Haleluya. Yes, Kau ada dalam hatiku. kami percaya Tuhan. Takkan patah semangat. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Bersorak, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita. Sukacita surga nyata. Sukacita. Sukacita surga nyata. Penuhiku. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita, amin. Amin. Saat ini kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya di gereja-Mu GBI Ruko Grahaniaga. Kami siap memberi Bapa dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kembali kita memberikan yang terbaik. Naikkan pujian, oh betapa dalamnya kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena sempurna kehidupan kami bersama dengan Engkau. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indah
dalamnya. Amin. Kasih setiamu Betapa besarnya kebaikanmu. hidupku dipenuhi Kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan. Hari-hari kami lalui Tuhan, banyak hal yang terjadi, tapi kami selalu melihat pertolongan Tuhan. Ajar kami di sisa hidup kami untuk kembali kepada tujuan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Yesusku, terima kasih Tuhan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Katakan hari-hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri, katakan kau buka mataku Tuhan. Kau buka mataku, hati dan pengertianku Tuhan. Hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu Tuhan. Bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuan, Kaulah tujuanku. indah kerajaan, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. amin. Kau buka mataku Tuhan, Kau buka mataku, hati dan pengertian. hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi, Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Amin. Kaulah tujuanku Tuhan, Kaulah tujuanku. indah kerajaanmu, indah kerajaanmu. di ujung jalan, Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. di ujung jalanku, Di
pernah tak terbenam. pernah terbenam. Katakan sekali lagi, di ujung jalanku Tuhan. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalan hidup kami Tuhan, kami akan bertemu dengan Tuhan, matahari yang tak pernah tenggelam. Bimbing kami terus menjalani hidup ini Tuhan. Biar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Sekarang berfirmanlah kembali, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita yaitu mengatasi kejenuhan. Diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ini berbicara tentang kedatangan Kristus. Kristus berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya. Kristus berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya. Amin. Bapak Ibu percaya? Yesus nanti datang yang kedua kali. Dia akan menjemput kita. Amin. Penantian akan kedatangannya kembali bisa membuat kita nih jadi bosan atau jenuh. Bagi mereka yang tidak mengerti, yaitu yang namanya prinsip kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau orang yang tidak memahami akan hal ini, orang itu bisa jenuh, bisa bosan. Dalam hal apa? Dalam hal menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan kadangkala kita mendengar orang berkata, katanya Yesus mau datang. Kok gak datang-datang? Nah hari ini Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana agar kita tidak jenuh menanti kedatangan Tuhan? Ada 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama, sadar akan rahasia Tuhan. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 2. Mari kita keluarkan suara kita. 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kejenuhan muncul karena kita ingin tahu semua waktu dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kadang-kadang kita ingin mengetahui tentang waktu kapan Tuhan itu datang. Dan kadang-kadang kita ingin mengerti banyak rencana Tuhan. Tapi ingat, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk hidup oleh iman, bukan pada apa yang kelihatan. Di sini sangat dituntut, dibutuhkan iman kita. Dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam hal menanti kedatangan Tuhan. Mengenai waktunya, kita gak pernah tahu. Karena itu Tuhan yang sendiri yang akan nanti menyatakan itu buat kita sekalian. Tapi ada tanda-tanda yang Tuhan akan kasih. Nah,
Ketidaktahuan bukan alasan untuk lengah, Bapak Ibu. Ketidaktahuan bukan alasan untuk kita jadi lalai, tetapi merupakan ajakan untuk berjaga-jaga. Karena kita berkata hari Tuhan akan datang tiba-tiba, maka kita harus tetap siap. Kita harus tetap siap. Kita baca lagi Matius 24 ayat 42. Ini gampang diingat Bapak Ibu. 24 42 dibulak-balik. 24 42. 23. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Injil Matius kembali mengingatkan kepada kita, di mana kita harus berjaga-jaga, sebab kita tidak pernah tahu hari mana Tuhan akan datang yang kedua kali. Tugas kita adalah berjaga-jaga. Sambil kita berjaga-jaga, kita harus tetap memelihara apa? Iman percaya kita kepada Dia. Rahasia waktu adalah milik Allah. Kadang-kadang orang suka berani, Bapak Ibu. Bahkan kadang-kala ada hamba Tuhan yang suka berani menentukan tanggal dan tahun. Ini kebablasan. Dan ini bisa menyesatkan umat, Bapak Ibu. Dulu ada satu sekte mengatakan, mari kita jual semua barang-barang kita, karena nanti kita akan ketemu Tuhan. Udah dijual semua habis, Tuhan gak datang, Bapak Ibu. Hari ini kembali kita diingatkan bahwa tugas kita adalah berjaga-jaga. Karena rahasia waktu adalah milik Allah. Bagian kita adalah setia menjalani hari-hari kita. Setia menjalani hari-hari kita. Sebagai apa? Sebagai orang beriman. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita bukan memprediksi, tapi hidup dalam kehendak Tuhan. Kita kadang suka memprediksi, wah sebentar lagi Tuhan mau datang. Tugas kita bukan itu, Bapak Ibu. Tugas kita adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Coba kita baca ayat ini, Bapak Ibu. Ini ayat yang gampang diingat, 29. Ulangan 29. Mari kita baca 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita apa? Melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat ini diawali dengan kata apa, Bapak Ibu? Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Banyak hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu, Bapak Ibu. Firman Allah ini begitu kaya dengan rahasia Allah. Firman Tuhan ini begitu kaya dengan rahasia firman yang seringkali kita nggak mengerti. Tetapi dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ada hal yang tersembunyi dan itu adalah Tuhan yang punya. Kadang-kadang kita ingin mengetahui hal yang tersembunyi. Padahal itu adalah Tuhan punya rahasia yang kita nggak perlu tahu. Nanti kalau kita ada di surga, kita bisa tanya sama Tuhan. Dan saya percaya udah di surga nanti akan disingkapkan hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak pernah tahu selama kita hidup di dunia ini. Tugas kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita karena hal
Tuhan belum datang, kita akhirnya jadi jenuh. Udahlah. Buktinya sampai hari ini Tuhan gak pernah datang-datang. Ingat Bapak Ibu, tugas kita adalah terus berjaga-jaga dan menjaga iman kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, mampu membaca keadaan. Bagaimana agar kita tidak jenuh menanti kedatangan Tuhan? Yang pertama, apa Bapak Ibu? Sadar akan rahasia Tuhan. Ada rahasia Tuhan yang begitu besar yang kita tidak bisa pahami. Yang kedua, mampu membaca keadaan. Kita baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-3. 2-3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh kesakitan bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Yang kedua, mampu membaca keadaan. Banyak orang hidup lalai. Karena apa? Merasa aman. Padahal waktunya singkat. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita merasa aman, damai. Sehingga apa? Kita jadi apa? Lalai. Lalai melakukan tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dikatakan kejenuhan bisa berbahaya jika membuat kita terlena dan tidak waspada. Saya ulangi Bapak Ibu. Kejenuhan bisa berbahaya jika membuat kita terlena dan tidak waspada. Ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang orang Kristen ini suka gampang terlena. Tidak waspada. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya kita tidak mau hidup berjaga-jaga. Belajar membaca zaman artinya tidak hidup sembarangan. Kita perlu peka terhadap tanda-tanda dan menjalani hidup dengan tujuan. Belajar membaca zaman artinya tidak hidup sembarangan. Kita perlu peka terhadap tanda-tanda dan menjalani hidup dengan tujuan. Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi di dunia ini itu pasti akan mengarah kepada apa? Mengarah kepada tanda-tanda di mana Tuhan akan datang untuk yang kedua kali. Kalau Bapak baca Alkitab dalam Matius 24, maka Tuhan memberikan tanda-tanda sebelum dia datang yang kedua kali. Dan tanda yang terakhir adalah bahwa Injil Kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh dunia. Supaya apa? Orang mengenal Injil, kabar keselamatan ini. Bapak Ibu lihat, kemajuan teknologi sekarang. Ini merupakan apa? Satu sinyal, satu tanda. Sekarang orang mau hal apa serba cepat kan Bapak Ibu. Coba dengan adanya medsos, dengan adanya teknologi ini, semua serba cepat. Bapak Ibu kirim WA ke satu orang aja, ini bisa nyebar kemana-mana. Apalagi kalau udah masuk dengan YouTube. YouTube ini orang di dunia pun bisa lihat Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu lihat, mau model khotbah apapun Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Mau model pendeta bagaimanapun Bapak Ibu bisa lihat. Tergantung selera kita. Dan sekarang orang dengan mudah untuk mengakses segala sesuatu dengan cepat. Ini artinya apa Bapak Ibu? Semacam tanda. Jadi kita harus terus belajar
membaca zaman. Dan kalau kita belajar membaca zaman, mengajak kepada kita untuk tidak hidup sembarangan. Kita perlu peka dengan tanda-tanda yang ada di dunia ini. Dalam apa? Menjalani hidup dengan tujuan yang Tuhan mau. Bapak Ibu bicara tujuan hidup. Berapa kali saya katakan, Tuhan tuh punya tujuan buat hidup kita. Tuhan ciptakan kita tuh bukannya nggak punya tujuan, Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita manusia punya tujuan. Apa tujuan Allah buat hidup kita? Tujuan Allah buat hidup kita adalah Tuhan ingin dimuliakan oleh hidup kita. Pertanyaannya buat kita, apakah hidup kita sampai hari ini sudah mempermuliakan nama Tuhan? Yang kedua, Tuhan rindu bersekutu dengan ciptaannya. Pertanyaan buat kita, apakah kita selama ini sudah benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Coba kita baca Efesus 5, 15, 16. Kita baca lagi. Ini ayat yang Bapak Ibu sering dikumandangkan. Mari kita baca 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus ingatkan kita kembali. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menjalani hidup. Dikatakan jangan seperti orang bebal. Bapak Ibu tahu nggak beda orang bodoh sama orang bebal? Orang bodoh ya memang bodoh. Tapi orang bebal lebih-lebih dari bodoh. Coba. Jadi mungkin bodoh kuadrat atau bodoh kuadrat-kuadrat gitu. Bapak Ibu. Itu namanya bebal. Nggak bisa dikasih nasihat. Nggak bisa dikasih masukan. Dan tidak mau hidup. Di dalam apa? Aturan-aturan Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak kita dengar firman Tuhan setiap minggu? Pertanyaannya buat kita, bagaimana firman itu buat hidup kita? Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu yang ada. Bapak Ibu, waktu yang ada yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita bilang pergunakan waktu ini. Pergunakan apa? Dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga agak stres begini terhadap waktu, Bapak Ibu. Waktu kayaknya cepat berlalu. Kemudian apa? Cepat berjalan. Kayaknya ini satu tugas belum selesaikan, udah ada tugas lagi. Waduh, betul-betul harus menggunakan waktu itu dengan seefisien mungkin. Dan sebaik mungkin. Nah, bagaimana dengan waktu hidup kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin? Karena dikatakan hari-hari ini jahat. Bapak Ibu, kejahatan akan terus meningkat dan semakin canggih. Kemarin ada seorang hamba Tuhan cerita begini. Hati-hati dengan apa? Hacker, Bapak Ibu. Handphone kita salah klik aja. Kita dihack, uang kita bisa diambil.
Ada seorang bapak, ratusan juta uangnya hilang, dihack. Ini menandakan bahwa hari-hari ini memang jahat. Dan kata Alkitab, dan akan bertambah jahat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi sebaliknya, orang baik akan bertambah baik, Bapak Ibu. Jadi ada orang jahat tambah jahat, ada orang baik tambah baik. Orang bilang, kalau saya di tengah-tengah, Pak. Di tengah-tengah, setengah baik, setengah jahat. Bapak Ibu di dalam Tuhan, mari Bapak Ibu, kita mau menggunakan waktu kita yang ada ini. Menikmati hidup bukan berarti lalai, tapi menghargai setiap kesempatan dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, menikmati hidup bukan berarti lalai. Kita ini bukan gak boleh menikmati hidup, boleh Bapak Ibu. Selama kita hidup, kita boleh menikmati hidup yang Tuhan kasih buat hidup kita. Kita nikmati. Ya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan, misalkan pergi rekreasi, nikmati. Bapak Ibu punya kesempatan untuk pergi ke Israel, gak apa-apa, nikmati Bapak Ibu. Bukan gak boleh dinikmati, boleh dinikmati. Tapi bukan berarti kita lalai. Asik dengan menikmati hidup, tapi kita lalai. Dengan apa? Dengan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Ada bagian yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan. Dalam kita mengiring Yesus, mengikut Yesus. Ada bagian yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Di mana di sini kita diajar untuk menghargai setiap kesempatan dari Tuhan. Bapak Ibu tahu dong artinya kesempatan. Di mana kalau kita masih bisa ibadah hari ini, berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Pulang gereja, kita gak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita menghargai setiap kesempatan yang dari Tuhan. Kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Untuk kita mau hidup. Menggunakan waktu-waktu yang masih ada. Bapak Ibu, kalau kita ngitung umur. Sekarang kita ini umur berapa nih coba? Umur berapa? Ini kalau kita hitung ya. Alkitab bilang masa hidup kita 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Orang kan kalau udah makin lanjut usia ada kendala. Bapak Ibu, apa kendalanya? Banyak. Kadang ngomong mesti deket dikit. Tahu Bapak Ibu? Artinya apa tuh? Deket dikit. Waduh, diperjelas. Ya. Bapak Ibu, satu kali ada seorang encim, Bapak Ibu pernah dengar cerita ini ya, dia datang kebaktian. Karena kupingnya agak keganggu. Pulang ditanya sama cucunya, "Mak, tadi di gereja nyanyi apa?" Si encim dengarnya beda. "Kami bawa pujian." Si mak dengarnya, "Kami bawa cucian." Ke dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, itu karena faktor apa? Faktor keterbatasan kita. Kalau kita hitung waktu Bapak Ibu, berapa lama lagi sih kita hidup? Lalu yang muda bilang gini, aku masih lama loh, masih muda. Jangan salah Bapak Ibu. Tuhan manggil orang tuh gak kenal umur. Saya tuh kadang suka baca orang yang meninggal itu. Dia umurnya sekian, dia umurnya sekian, dia umurnya sekian.
Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, menikmati hidup bukan berarti lalai, tapi menghargai setiap kesempatan dari Tuhan. Lawan dari kejenuhan adalah hidup dengan rasa syukur dan tujuan. Lawan kejenuhan Bapak Ibu. Kejenuhan menanti kedatangan Tuhan, kejenuhan dalam hidup. Bagaimana lawannya? Yaitu hidup dengan rasa syukur dan tujuan yang Tuhan mau buat hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, tidak hidup di dalam kegelapan. Bagaimana kita mengatasi kejenuhan dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tidak hidup dalam kegelapan. Mari kita baca satu ayat lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 4. 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kata kegelapan di sini dimaksudkan dengan kegelapan rohani. Yang membuat hidup terasa hambar dan kosong. Bapak Ibu, coba kita lihat kerohanian kita. Coba kita koreksi kerohanian kita. Apakah hari-hari ini kerohanian kita ini sedang hambar? Bapak Ibu tahu ya arti kata hambar ya. Hambar. Ya, nggak ada rasa apa-apa gitu. Kalau kita makan, orang tanya, rasanya apa? Hambar. Artinya apa? Rasanya tuh nggak ada rasanya. Nggak ada rasa apa-apa. Kemudian kosong, merasa kosong. Ada sesuatu yang kosong dalam hidup kita. Atau banyak hal yang kosong dalam hidup kita. Kita perlu koreksi diri kita. Jangan-jangan kita ini ada dalam zona kegelapan rohani. Kalau kita lagi hambar, kosong, jangan sampai kita ada dalam kegelapan rohani. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, hidup kita ini jadi monoton dan jenuh, Bapak Ibu. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, hidup menjadi monoton dan jenuh. Bahkan kadang-kala kita sudah dengar ada orang pun ke gereja itu jenuh katanya. Jenuh. Bahkan kadang-kala ada orang pun ngomong, melayani pun bisa jenuh. Aduh, rasanya jenuh nih. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kalau hal itu kita alami, ada kejenuhan, kita beribadah, kita melayani. Coba kita koreksi diri kita Bapak Ibu. Jangan-jangan persekutuan kita dengan Tuhan mulai semakin hari semakin renggang, semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Anak-anak terang dipanggil untuk hidup dengan sadar dan sadar tujuan. Bapak Ibu, sebagai anak-anak terang kita dipanggil untuk hidup dengan sadar dan sadar akan tujuan. Kita sadar. Kita hidup ini punya tujuan. Jenuh sering datang saat kita kehilangan arah dan makna hidup. Bapak Ibu, kita seringkali kehilangan arah dalam hidup. Dan kehilangan makna dalam hidup. Bapak Ibu, kita hidup tuh punya arah. Kita hidup ada maknanya. Enggak sekedar kita hidup Bapak Ibu. Ada makna hidup dalam hidup kita. Bahkan kita hidup kita ini bermakna, bermanfaat, berguna, berdampak
buat orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Untuk itu mari Bapak Ibu Tuhan, kalau kita hari-hari ini datang dengan rasa jenuh menanti kedatangan Tuhan, jenuh melakukan segala sesuatu, mari kita mau kembali mengoreksi diri kita. Dan mari kita mau terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan, bangun persekutuan. Bapak Ibu, bangun persekutuan. Bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Tolong diklik. Kita bangun persekutuan dengan Tuhan hari demi hari. Bapak Ibu, hari demi hari. Bapak Ibu datang nih Bapak Ibu, ibadah minggu ini sudah bagus. Tapi gak cukup. Membangun persekutuan itu tidak cukup hari Minggu. Kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, saya gak akan bosan-bosan ngomong ini. Kita harus bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu mau kerja, bangun persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu mau buka toko, mau dagang, bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, sebenarnya saat pagi itu saat yang paling enak, Bapak Ibu. Orang di tengah-tengah keheningan, orang lagi tidur, keheningan pagi hari. Kalau kita bisa ada membangun persekutuan dengan Tuhan, itu sesuatu yang indah, Bapak Ibu. Ya. Indah. Saya nih Bapak Ibu, kalau lagi tidur nih, terus saya bangun. Saya dengar orang lagi menyembah. Bapak Ibu, saya rasa ada sesuatu loh. Kan ada, dulu kan kalau orang-orang pendeta Pentakostal lama kobro kan, suaranya kan, haleluya, haleluya. Itu waktu dia menyembah, keluar dari hati dia. Waduh Bapak, waktu itu kita dengar ada sesuatu yang kita bisa rasakan. Kenapa? Menyangkut apa? Kepekaan rohani kita. Makanya Bapak Ibu Tuhan, bangun persekutuan. Persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari. Kemudian bangun persekutuan dengan sesama. Dengan sesama kita Bapak Ibu, dengan sesama kita. Kita mesti bangun. Ingat loh Bapak Ibu, kita nih hidup di dunia gak sendirian. Kita hidup di dunia ini bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak macam-macam orang. Bertemu dengan banyak suku bangsa di dunia ini. Kita harus bisa membangun persekutuan kita dengan sesama. Bapak Ibu, membangun persekutuan kita dengan sesama. Ada sesuatu yang kita bisa bangun dari hidup kita. Kita gak bisa masa bodoh Bapak Ibu. Kita gak bisa cuek. Meskipun orang mengatakan cuek is the best. Tidak Bapak Ibu. Kita mesti membangun hubungan persekutuan dengan sesama. Mesti ada. Bapak Ibu, gereja pun ada di dunia untuk bisa membangun dengan sesama. Membangun dengan sesama. Ya. Sesama umat, sesama manusia. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, belum lama saya ketemu dengan seseorang. Dia bukan anak Tuhan. Dia seorang pengusaha. Lalu dia ngomong gini, Pak Kiki, kalau boleh saya usul. Pak Kiki kan pendeta. Pak, bangun terus dengan sesama.
Kalau perlu Bapak bisa bangun, buka tempat anak-anak yatim piatu. Intinya mengarah kepada pelayanan sosial. Bapak lihat, nanti ada berkat tersendiri yang Bapak akan terima. Bahkan kalau Bapak bisa membangun ini secara jelas, terang, semuanya. Ingat loh Pak, ada dana yang pemerintah bisa kasih. Tapi tujuan kita buka itu bukan karena dana dari pemerintah. Kalau dikasih, puji Tuhan. Tapi tujuannya adalah kita membangun persekutuan dengan sesama. Bapak Ibu, kita nggak bisa hidup cuek dan sendiri. Kita bersyukur gereja kita punya program GBK, Gerakan Berbagi Kasih. Terus doakan ini Bapak Ibu. Ya, meskipun dananya besar, tapi kita percaya Tuhan tuh punya banyak cara untuk menolong program ini. Sampai hari ini Tuhan tolong loh Bapak Ibu. Sudah setahun setengah lebih kita jalani program ini. Dengan pertolongan dari Tuhan. Mari kita terus membangun hidup kita dengan sesama. Bapak Ibu, jadi orang Kristen kita bisa membangun hubungan sama dengan baik. Di tetangga baik. Dengan tetangga kita bisa baik. Dan sebagainya. Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, dengan panggilan hidup kita. Kita bangun persekutuan dengan panggilan hidup kita. Bapak Ibu ini hidup dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Melakukan apa yang Tuhan mau. Kehidupan rohani yang tetap menyala akan menjaga para semangat kita. Jaga rohani kita. Tetap semangat, tetap menyala dalam kita melayani Tuhan. Meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa menang. Bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa tolong kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu lagu jadul lama? Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Ini lagu lama nih, lagu apa? Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana, Banyak kabar. banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu pagi ini Tuhan.
Roh Kudus, meteraikan setiap benih firman-Mu, agar kami jangan mengalami kejenuhan. Kejenuhan dalam kami menjalani hidup kami. Kejenuhan dalam beribadah, bahkan kejenuhan dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami. Ampuni kalau kami bersalah, Tuhan. Banyak kelalaian yang kami buat dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Sekarang mau berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang diangkat, Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah setiap tangan-tangan yang diangkat. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah kami. Kami imani Tuhan bahwa Engkau akan memberikan pertolongan buat hidup kami. Kau bisa buka jalan untuk setiap masalah kami. Kau bisa membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami imani pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami imani Tuhan kelepasan yang dari Tuhan datang buat hidup kami. Oh, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Bimbing kami terus masuk dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana Tuhan yang indah bagi hidup kami. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi hidup kami. Jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Tolong mereka, seluruh jemaat-Mu ini, Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong terus negeri kami Indonesia. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ada dalam proteksi tangan Tuhan yang sempurna. Berkati pemerintahan yang ada di negeri Indonesia itu, Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri. Mereka boleh bertugas dengan takut akan Tuhan. Berkati setiap kepala daerah yang memerintah, baik gubernur, bupati, wali kota. Mereka boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan negeri kami. Tuhan, berkati, pimpin TNI dan Polri ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati negeri kami Indonesia. Terus Tuhan tolong. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Untuk mereka yang sakit, dalam nama Yesus, biar kuasa Bilu menyembuhkan mereka. Bilu menyembuhkan Pak Beben. Bilu menyembuhkan Yosean, anak yang masih kecil nih. Bilu terus menyembuhkan Tuhan akan setiap jemaat yang masih sakit hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan jemaat yang sakit sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Tuhan, terus pulihkan keadaan Ibu Sumi, Tuhan. Ya, kuasa Bilu menyembuhkan Ibu Sumi secara ajaib dan sempurna. Makasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tetap jaga supaya kita tidak menjadi jenuh. Dan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Tapi sebelum warta disampaikan, saya menyampaikan satu informasi bahwa ibadah Yu tanggal hari Sabtu ini 20 September 2025 jam 3 sore akan digabung dengan kelas pemuritan one on one. Jadi kaum muda, pengurus hamba Tuhan, aktivis diharapkan kehadiran Sabtu ini jam 3 sore di Ruko Geraha Niaga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan media untuk warta. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 18 September pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat
19 September pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu 21 September akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, 9, dan juga 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 10 September dengan dihadiri oleh 391 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Untuk pelunasan One Night Gathering tanggal 26 sampai 27 September di 5G Resort Cijeruk, Bogor dapat dilakukan hari ini dengan petugas di depan. Mari Bapak Ibu, dukung gereja kita dengan cara memfollow akun sosial media gereja untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Hari Sabtu tanggal 20 jam 3 ibadah Yud akan ada pemuritan Bapak Ibu ya. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami hari ini. Di tempat ini nama Tuhan dimuliakan. Di tempat nama Tuhan dibesarkan. Amen. Di tempat nama Tuhan diagungkan. Amen. Di tempat nama Tuhan terus diberitakan dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sebentar kalau kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan kasih dalam Tuhan arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.